Umat Allah yang terkasih, di pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca. Yang pertama dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Dan bacaan yang kedua yang menjadi dasar firman kita dari Filipi pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Jika kita sudah mendapatkan bacaan Alkitab kita, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam persekutuan kami di pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati kami menghadap Engkau ya Tuhan, menyatakan kerinduan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, bahkan bekerja secara leluasa menguasai hati, pikiran, perasaan kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini, mampu kami mengerti, kami pahami, dan kami berlakukan dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Allah, dengan segala keterbatasan yang ada untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan yang pertama, kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bacaan yang kedua yang menjadi dasar perenungan kita, Filipi pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Umat Allah yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua, apa kabar? Baik ya, kita semua puji Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama kembali dan saya bersuka cita sekali ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua. Di pagi hari ini dalam semangat bersama dengan seluruh gereja-gereja di Indonesia, kita akan merenungkan tema sehati, sepikir untuk kepentingan bersama. Teks bacaan ini atau tema ini didasarkan secara khusus pada Filipi pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Ada sebuah kisah begini. Seseorang kalau dia bepergian, sang bapak ini tidak pernah lupa membawa kartu di dompetnya. Di kartu kecil yang diletakkan di dompet itu ada huruf-huruf indah yang tertulis di sana. Kata-katanya demikian. Bila terjadi sesuatu terhadap saya, hendaknya diketahui bahwa saya adalah seorang pejabat tinggi. Dan oleh karena itu, saya berhak memperoleh pelayanan yang sangat istimewa. Ide bagus bukan, pikir bapak itu. Ketika satu waktu bapak itu meninggal, namun bukan karena kecelakaan seperti yang dipikirkan, sang istri tidak lupa menyisipkan kartu itu di jas suaminya untuk menemani perjalanan orang itu. Kata sang istri, mudah-mudahan di atas sana ada yang disebut dengan kelas VIP. Sehingga apa yang kamu harapkan itu bisa terwujud. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kisah sederhana ini mau menunjukkan kepada kita bahwa menghargai diri itu penting. Tetapi kalau kita terlalu berlebihan menghargai diri kita, kadang-kadang kita lupa bahwa ada orang lain di sekitar kita. Bahkan ketika kita merasa posisi kita yang paling tinggi, seringkali kita terjebak untuk melihat bahwa orang lain biasa-biasa saja. Dan kalau bahaya ini menggerogoti masuk di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan persekutuan kita, dalam relasi kita dengan siapapun, di sana kita akan berhadapan dengan masalah besar. Dan bukankah banyak gereja bermasalah, banyak keluarga bermasalah, banyak organisasi bermasalah karena orang tidak mampu untuk bisa melihat bahwa orang lain juga sama pentingnya dengan dirinya. Bacaan kita hari ini, bacaan kita saat ini berdasar pada surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus sebagai hasil pekabaran Injilnya yang kedua, bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanannya yang lain, yaitu Silas, Timotius, dan juga Lukas. Bahkan ketika Paulus sudah tidak melayani lagi di jemaat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat ini masih tetap setia menopang Rasul Paulus. Bahkan mereka dicatat di dalam beberapa teks Injil, dalam teks-teks surat-surat Rasul Paulus, mengumpulkan persembahan, membantu Rasul Paulus. Bahkan juga mereka membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Meskipun kalau kita menelisik secara jauh, jemaat ini bukanlah jemaat yang kaya raya. Bukanlah jemaat yang berlimpah-limpah, bukanlah jemaat yang mapan, tetapi jemaat ini terkenal karena kerelaan dalam memberi meskipun mereka terbatas.
Dan menariknya, jemaat ini mayoritas penduduknya adalah para budak dan veteran perang. Jadi kita bisa membayangkan juga situasi dan kondisi pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Itu sebabnya surat ini juga sering disebut sebagai surat penjara. Menarik memang kalau kita membaca kitab Filipi, karena dalam situasi yang tertekan, dalam situasi menanti keputusan akan dirinya, akan apa yang akan terjadi pada dirinya, Rasul Paulus masih bisa memberikan perhatian, memberikan atau menyatakan kepeduliannya kepada jemaat Filipi, jemaat yang membutuhkan nasihat, saran, respons darinya. Pertanyaan yang menarik sebenarnya bagi kita juga, kalau kita mau mencari atau melihat keterkaitannya dengan hidup kita, apakah teladan Rasul Paulus ini juga bisa menjadi teladan atau sesuatu yang kita hidupi di dalam diri kita? Apakah di dalam situasi sulit yang kita hadapi, di dalam situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang kadang-kadang membuat kita putus asa dan merasa tidak mampu lagi, apakah kita masih mampu untuk juga menyatakan kepedulian kita kepada orang lain? Itu sebabnya banyak orang atau orang-orang bijak pernah mengatakan, dalam situasi sulit, hati-hati jangan sampai juga tumpul kepedulian kita kepada orang lain. Ini salah satu catatan menarik yang saya pelajari dari teks bacaan ini ketika mempersiapkan khotbah ini. Bacaan ini adalah seruan dan juga peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Karena apa? Karena pada saat itu mereka berada dalam sebuah bahaya perpecahan. Jemaat-jemaat di Filipi tergoda untuk apa? Untuk menyombongkan dirinya, merasa paling hebat, merasa paling bisa, merasa paling mampu, lalu kemudian terjebak untuk menganggap orang lain tidak bisa. Ada perbedaan, ada ketegangan, ada perselisihan di dalam jemaat ini. Yang kalau tidak segera diantisipasi menurut Rasul Paulus, bisa menjadi perpecahan dan jemaat ini bisa hancur. Padahal jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Dan bagi Rasul Paulus, perseteruan, perselisihan yang tidak segera diselesaikan itu bisa menjadi bom waktu untuk jemaat itu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu Saudara di jemaat ini? Kalau kita membaca teks ini tanpa memisahkannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di sana kita temukan ada 3 virus yang sementara menjangkiti jemaat ini. Itu sebabnya kenapa bahaya perpecahan itu luar biasa pada waktu itu. Saya ajak kita untuk membaca bersama Filipi pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 saya bacakan bagi kita. Di sana terdapat 3 virus yang tadi saya sebutkan itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Virus yang pertama yang sementara menjangkiti jemaat itu adalah virus memperhatikan atau mencari kepentingan diri sendiri. Ini virus yang pertama yang sementara ada di jemaat itu. Virus yang pertama ini bahasa kerennya mungkin egoisme ya di dalam diri.
Bagi Rasul Paulus dalam hidup berjemaat, kalau semua sibuk mencari atau memperhatikan kepentingan dirinya sendiri secara membabi buta dan tidak mau menerima atau bahkan mau memberi kepada orang lain dan hanya ingin supaya dia diperhatikan, ingin supaya dia dilihat, ingin supaya segala keinginannya terpenuhi, maka di sana perpecahan itu akan terjadi. Kita bayangkan ya, saya tidak berharap sesuatu terjadi di jemaat ini. Kalau kita membayangkan pendeta maunya begini, penatua maunya begini, kategorial maunya begini, semua merasa kepentingan kelompoknya yang paling penting, maka di sana perpecahan itu bisa terjadi. Bahkan mungkin dalam situasi yang lebih kecil di dalam keluarga, kalau suami merasa bahwa kepentingannya yang paling penting, istri merasa kepentingannya yang paling penting, anak merasa dia yang harus terus didahulukan, di sana akan juga terjadi perpecahan. Karena apa? Karena semua merasa dia yang harus diperhatikan dan bukan orang lain yang harus diperhatikan. Itu virus yang pertama. Virus yang kedua yang menggerogoti jemaat ini adalah virus mencari puji-pujian yang sia-sia. Atau yang kita kenal dengan bahasa kerennya popularitas. Orang yang dijangkiti oleh virus ini, dia punya kecenderungan untuk menonjolkan dirinya sendiri. Dia ingin selalu tampil di depan. Kalau boleh dia terus, jangan orang lain. Kalau boleh saya terus yang memimpin, jangan orang lain. Kalau boleh semua orang melihat pada saya dan jangan melihat pada orang lain. Dan semua itu dilakukan supaya dia bisa menuai puja dan puji dari orang lain. Orang dengan tipe ini atau warga jemaat dengan tipe ini akan selalu membusungkan dadanya dan mengatakan, kalau bukan karena saya, pasti tidak bisa apa-apa jemaat ini. Kalau bukan karena saya, pasti tidak bisa kelompok majelis ini. Kalau bukan karena saya, pasti kelompok kategorial ini tidak bisa. Kalau bukan karena saya, paduan suara ini tidak jalan. Kalau bukan karena saya, dan terus-menerus alasan itu diungkapkan. Kalau bukan karena saya. Dan karena bukan karena saya itu, di sana dia mencari puji-pujian. Ketika puji-pujian itu tidak didapatkan, kita melihat fakta bahwa banyak orang meninggalkan tim kerja, meninggalkan kelompok paduan suara, meninggalkan pelayanan, meninggalkan berbagai hal yang lain. Karena puji-pujian itu tidak dia dapatkan. Virus yang ketiga adalah virus kesombongan atau tinggi hati. Virus ini juga berbahaya. Karena apa? Karena dia menganggap dia lebih utama dari orang lain. Orang akan merasa bahwa dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Saya di atas segala-galanya. Saya bisa melakukannya tanpa orang lain. Dalam tradisi pemikiran Kristen, kita mengenal apa yang disebut dengan 7 dosa utama. Dan kesombongan adalah salah satu dari 7 dosa utama itu. Bahkan Calvin mengatakan menyombongkan diri adalah biang dosa. Maksudnya apa? Ketika kita sombong, ketika kita tinggi hati, di sana semua dosa yang lain akan berawal. Jadi bayangkan kalau di dalam jemaat itu semua orang merasa atau semua orang tinggi hati, saya tidak pernah bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan jemaat itu. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang sombong akan selalu melihat bahwa orang lain adalah tandingannya. Orang yang sombong akan selalu melihat
bahwa yang lain di sekitar saya ini harus dihindari atau harus dihindarkan supaya jalan saya mulus ke depan. Ada satu kisah begini. Dalam sejarah Yunani ada seorang atlet yang sangat menonjol prestasinya. Prestasinya yang luar biasa itu ternyata membuat orang-orang dari kota asalnya itu begitu kagum kepadanya karena dia membawa nama baik kota itu. Lalu warga di sekitar itu karena kagum terhadap atlet ini, mereka mengatakan, mari kita membangun sebuah monumen untuk bisa mengabadikan prestasi yang dicapai oleh si atlet ini. Rupa-rupanya monumen yang dibangun itu membuat kesal dan iri salah seorang atlet pesaingnya. Karena itu atlet yang iri ini kemudian bermaksud untuk merusak patung itu. Ia mulai merobohkannya dengan menghancurkannya perlahan-lahan dari bagian bawah. Namun malang, patung itu roboh seketika itu juga dan menimpa si atlet itu. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati. Ketika kesombongan itu sudah menggerogoti kehidupan kita, menggerogoti kehidupan umat, menggerogoti kehidupan persekutuan, bahayanya bisa juga kembali menimpa kita. Bukan menimpa orang lain yang kita harapkan peristiwa itu terjadi padanya. Lalu bagaimana caranya supaya virus-virus ini bisa dengan segera diatasi? Rasul Paulus menyarankan kepada jemaat pada waktu itu untuk melakukan hal ini. Nasihatnya yang kita baca tadi dalam teks bacaan kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau baca gampang ya, tapi kalau kita mau melakukannya dalam hidup hari-hari, Bapak Ibu Saudara, tidak semudah yang tertera di sini. Pengalaman kita, suami dan istri, saya tanya kepada om dan tante, oma dan opa yang hadir, sudah mungkin puluhan tahun menjalani hidup rumah tangga, kita merasa pasti bahwa kita sudah sehati sepikir? Tidak ada yang jawab saya. Bapak Ibu dengan anak-anak, orang tua dan anak-anak, apakah kita merasa bahwa kita sudah sehati sepikir dalam keluarga? Sudah? Belum. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Kenapa saya bertanya hal ini? Untuk kita yang sudah hidup bersama, suami istri, orang tua dan anak, keluarga-keluarga dekat saja, kita masih mengatakan kami masih membutuhkan waktu. Bahkan pengenalan itu terjadi sampai seumur hidup kita. Lalu datang Rasul Paulus mengatakan, supaya jemaat ini aman, kamu sehati sepikir. Tadi ya, dalam keluarga saja menyatukannya susah. Apalagi mau menyatukan banyak kepala di jemaat ini. Kadang-kadang pendeta pusing, kadang-kadang penatua pusing, kadang-kadang kategorial pusing, yang A maunya ini, yang B maunya ini, yang C maunya ini. Akhirnya mungkin perdebatan terjadi karena kita tidak bisa sehati sepikir. Lalu apa kira-kira yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus? Sehati sepikir itu bukan menurut selera A, bukan menurut selera B, bukan menurut seleranya istri atau suami atau anak-anak atau penatua atau pendeta atau siapapun. Tetapi Rasul Paulus mengatakan sehati sepikir di dalam Kristus. Artinya apa? Kristus menjadi teladan kita. Kristus menjadi contoh kita. Ajaran-ajaran Kristus menjiwai kita. Gerak pelayanan Yesus menginspirasi kita. Jadi bukan menurut pendeta, bukan menurut penatua, bukan menurut kelompok kategorial tertentu, tetapi kita mau menunjukkan pandangan kita kepada siapa. Itu yang paling penting. Sehingga ketika kita berdiri
pada satu dasar yang sama, saya kira dengan mudah kita bisa menjalin apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan sehati sepikir itu. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gereja ini ada untuk tujuan apa? Gereja ini hadir untuk apa? Apa yang Tuhan mau untuk jemaat ini? Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat untuk jemaat ini? Itu yang paling penting. Apa yang Tuhan mau untuk keluarga kita? Apa yang Tuhan mau untuk relasi kita? Apa yang Tuhan perkenankan terjadi bagi kita? Itu yang harus kita cari. Sehingga tadi kalau ada yang menjawab belum, mungkin kita perlu memikirkan, jangan-jangan kita berdiri di dasar pijak yang berbeda. Jangan-jangan kita berdiri di dasar yang sama sekali berbeda. Jangan-jangan kita memandang pada tujuan yang berbeda. Sehingga kita tidak mampu untuk melihat apa yang Tuhan mau bagi jemaat ini, bagi keluarga ini, bagi kehidupan kita bersama. Ada 3 teladan yang disampaikan dan saya secara cepat akan menjelaskan ini yang sebenarnya muncul dalam ayat-ayat berikutnya. Yang pertama dikatakan kita harus mengosongkan diri seperti Kristus. Jadi kalau berelasi di dalam gereja, jangan bawa-bawa status. Jangan bawa-bawa saya ini manajer, saya ini, saya ini gitu ya. Kalau itu yang kita bawa, kita akan melihat orang lebih rendah daripada kita. Mengosongkan diri berarti saya mau melihat, saya mau berupaya menanggalkan seluruh status saya, lalu melihat orang sama seperti saya, melihat orang apa adanya dia, melihat saya apa adanya dia. Dan proses pengosongan diri ini tidak gampang. Kita butuh kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa terus rendah hati melakukannya. Yang kedua yang mau dikatakan di sini, mengambil rupa seorang hamba. Ini sebenarnya bertolak juga dari pengalaman jemaat Filipi. Tapi ini adalah sebuah metafora untuk mengatakan bahwa kita harus hidup rendah hati, kita tidak punya apa-apa, kita ini tidak bisa tanpa orang lain. Kalau itu yang kita punya, maka kita akan selalu berada dalam keterhubungan ikatan dengan orang lain. Tinggi hati tidak akan menggerogoti kita. Mencari puji-pujian yang sia-sia tidak akan menggerogoti kita. Yang terakhir dan yang tidak kalah penting, kerendahan hati untuk taat pada apa yang Tuhan mau. Dalam teks, dalam salah satu tulisan saya baca, kata kerendahan hati itu dalam bahasa Latin adalah humilis. Kata ini berasal dari humus, ya, yang berarti tanah atau bumi. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara adik-adik, humus adalah lapisan tanah hitam yang amat subur. Semua benih bisa tumbuh kalau dia ditaruh di situ. Artinya apa? Kalau kita punya kerendahan hati, kalau kita punya keinginan untuk melihat orang lain sebagaimana adanya dia, tanpa punya asumsi-asumsi apapun, maka di sana sebenarnya ada relasi-relasi baik yang akan terjalin. Kalau selama ini kita melihat suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan sepelayanan kita, dengan cara-cara atau dengan perspektif yang ingin merendahkan mereka, maka mungkin kita perlu mengubah cara melihat kita. Kita perlu mengubah hati kita untuk memiliki benar-benar kerendahan hati itu, merendahkan diri benar-benar, sehingga kita mampu untuk melihat mereka sebagai orang-orang yang harus dihargai, harus dihormati, rekan sepelayanan saya berjalan di dunia ini. Tuhan menolong dan memampukan Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua untuk memberlakukan firman ini. Amin.